Ada tipe wanita tertentu yang tidak akan coba dikendalikan oleh seorang pria karena ia terlalu sibuk berusaha untuk tidak kehilangannya. Coba renungkan sejenak. Kita hidup di dunia yang dibanjiri dengan nasihat cinta, teknik rayuan, dan daftar tak berujung tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk memenangkan hati seorang pria. Anda diberitahu untuk menjadi manis tapi jangan terlalu manis, pintar tapi jangan mengintimidasi, seksi tapi jangan terlalu mudah didapat. Sebuah labirin aturan yang saling bertentangan yang dirancang untuk membentuk versi diri Anda yang seharusnya sesuai dengan apa yang diinginkan pria. Tapi bagaimana jika seluruh panduan itu salah? Bagaimana jika jenis perilaku yang benar-benar membekas di benak pria yang membuatnya terjaga di malam hari, kecanduan akan kehadiran Anda, adalah perilaku yang justru melanggar semua aturan itu? Kita tidak sedang membicarakan tentang kecantikan fisik. Kecantikan memang menarik perhatian, tetapi cepat dilupakan. Dan ini juga bukan tentang manipulasi. Trik mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi meninggalkan rasa pahit. Kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sejenis energi, sebuah kehadiran yang oleh sebagian pria digambarkan sebagai berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena tidak dapat diprediksi, tidak dapat dijinakkan, dan yang terpenting, karena tidak dapat dimiliki. Apa yang diketahui wanita ini yang tidak diketahui oleh orang lain? Apa yang dia lakukan? Atau yang lebih penting, apa yang tidak dia lakukan untuk memicu ketertarikan yang kacau ini? Mengapa seorang pria bisa bertemu 10 wanita yang tampaknya sempurna dan melupakan mereka keesokan harinya, tetapi tidak pernah melupakan satu wanita yang tampaknya tidak membutuhkannya? Disinilah letak kesalahan kebanyakan orang. Mereka percaya bahwa mereka harus menawarkan keamanan dan kenyamanan kepada seorang pria untuk mempertahankannya. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa yang benar-benar membuatnya kecanduan adalah jenis ketidakpastian yang sangat spesifik? Bukan ketidakamanan Anda, tetapi ketidakamanannya. Perasaan halus yang terus-menerus bahwa Anda adalah jiwa yang bebas, harta karun yang ia temukan secara tidak sengaja, tetapi bisa menghilang kapan saja. Ketakutan kehilangan Anda tidak memicu kecemasan. Itu menjadi mesin hasratnya. Dalam beberapa menit ke depan, saya tidak akan memberi Anda nasihat murahan dari majalah. Kita akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Kita akan menguraikan mekanisme hasrat pria dan mengungkapkan bagian penting yang belum pernah ditunjukkan siapapun kepada Anda. Otoritas senyap seorang wanita yang memiliki dirinya sendiri. Seorang wanita yang di dalam dirinya adalah sebuah kerajaan utuh. Bersiaplah karena apa yang akan Anda temukan tidak hanya akan mengubah cara orang lain melihat Anda, tetapi yang lebih penting, cara Anda melihat diri sendiri. Untuk memahami energi ini, pertama-tama kita harus menghadapi kebenaran yang tidak nyaman secara langsung. Sebagian besar hubungan tidak berakhir karena pengkhianatan besar atau pertengkaran dramatis. Hubungan itu mati perlahan karena kebosanan, prediktabilitas, dan pengikisan kekaguman, serta hasrat secara diam-diam. Hubungan itu mati ketika satu orang tidak lebih dari sekadar perabotan dalam kehidupan pasangannya. Berguna, nyaman, tetapi tidak lagi menarik, dan pemicu pengikisan itu hampir selalu sama. Pergeseran dari hak istimewa menjadi pilihan. Apa artinya secara konkret? Artinya Anda beralih dari orang yang pesannya membuat jantungnya berdebar kencang menjadi orang yang pesannya ia balas besok. Dari rencana utama untuk Jumat malam menjadi cadangan jika tidak ada acara lain yang berhasil. Inilah perbedaan antara pria yang mencoba menjadi bagian dari dunia Anda dan pria yang mengharapkan Anda larut ke dalam dunianya. Dan inilah pertanyaan bernilai jutaan dolar. Apa yang membuat perbedaan itu? Kualitas apa? Sikap yang sulit dipahami? Apa yang mengangkat seorang wanita dari menarik menjadi tak terlupakan? Seperti yang saya katakan, itu bukan riwayat hidupnya, bukan rekening banknya, dan klise kedengarannya, bukan simetri wajahnya. Ini adalah energi spesifik yang ia pancarkan, frekuensi di mana ia bergerak. Sesuatu yang secara tidak sadar dianggap oleh pria sebagai sesuatu yang benar-benar tak tertahankan dan ya, dengan cara yang aneh, mengintimidasi. Tak tertahankan karena ia otentik di dunia yang penuh dengan topeng dan upaya menyenangkan orang lain. Ia adalah mercusuar keaslian. Ia tidak membutuhkan validasi. Ia sudah memberikannya untuk dirinya sendiri. Mengintimidasi karena kebahagiaannya tidak bergantung padanya. Dan bagi seorang pria yang terbiasa menjadi pusat alam semesta pasangannya, itu adalah tantangan nyata bagi egonya. Ketenangan dan kemandiriannya mengirimkan pesan yang jelas. Duniaku menarik dengan kehadiranmu di dalamnya.
tetapi jika kamu pergi, duniaku akan tetap menarik. Sikap ini bukanlah ancaman, ini adalah fakta, dan justru kemandirian emosional inilah yang secara paradoksal semakin menariknya. Janji yang saya buat untuk Anda dalam video ini adalah ini. Kita akan mengidentifikasi energi ini, menganalisisnya, dan belajar bagaimana mengembangkannya. Ini bukan tentang berpura-pura tidak tertarik. Berpura-pura adalah kelemahan. Ini tentang mengembangkan minat yang begitu dalam pada hidup Anda sendiri, sehingga energi Anda menjadi magnetis secara alami. Kita akan mengeksplorasi mengapa naluri pria yang dibentuk oleh ribuan tahun berburu dan tantangan bereaksi begitu kuat terhadap wanita seperti ini. Dan Anda akan mengerti mengapa menjadi menggoda secara berbahaya tidak ada hubungannya dengan bahaya dan justru sangat berkaitan dengan harga diri. Untuk memahami sumber kekuatan ini, kita perlu melakukan perjalanan ke pusat konflik batin seorang pria. Ini adalah dualitas setua umat manusia itu sendiri. Pertarungan konstan di benak setiap pria, bahkan jika sebagian besar tidak menyadarinya. Di satu sisi adalah keinginannya akan stabilitas, kedamaian, akan sebuah pelabuhan yang aman. Ini adalah bagian dari dirinya yang menginginkan seorang pendamping, sebuah rumah, sebuah rutinitas yang membawa ketertiban dan ketenangan. Ini adalah keinginan yang logis dan rasional, suara yang berbisik, di sini kamu aman. Tetapi di sisi lain, naluri yang jauh lebih purba berteriak, keinginan akan tantangan, petualangan, akan sesuatu yang tidak terjangkau. Ini adalah bagian dari dirinya yang tidak menginginkan pelabuhan yang aman, tetapi lautan terbuka yang tidak mencari kedamaian, tetapi penaklukan, bukan kenyamanan, tetapi kehidupan. Ini adalah suara yang memberitahunya. Di luar sana, ada sesuatu yang akan membuatmu merasa benar-benar hidup. Sebagian besar wanita, biasanya tanpa sadar, hanya menarik satu sisi dari dualitas batin seorang pria ini. Pikirkan arketipe wanita baik-baik, pasangan yang patuh. Ia adalah perwujudan dari pelabuhan yang aman. Ia menawarkan kenyamanan, setuju dengannya, menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal pasangannya, meringankan masalahnya. Cintanya adalah sebuah balsam, dan pada awalnya, itu sangat menarik bagi seorang pria. Mudah, menyenangkan. Ia merasa seperti raja di sebuah kastil yang damai dan dapat diprediksi. Tidak ada drama, tidak ada gesekan. Pikiran rasionalnya memberinya nilai penuh. Tapi kemudian muncul energi yang berbeda. Dia bukan saingan dalam pengertian tradisional. Bahkan, dia sepertinya tidak bersaing sama sekali. Rasanya seolah-olah dia hampir tidak memperhatikannya. Dia adalah seorang wanita dengan apa yang kita sebut energi ratu. Dia tidak menawarkan seorang pria pelabuhan yang aman karena dia adalah lautan lepas. Dia tidak menawarinya sebuah kastil karena dia terlalu sibuk membangun kerajaannya sendiri. Dia tidak membentuk hidupnya di sekitar hidup pasangannya. Dia mengundangnya masuk, tetapi hanya jika dia membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari hidupnya. Cintanya bukanlah balsam yang menenangkannya. Cintanya adalah api yang menantangnya untuk tumbuh. Dia tidak secara otomatis setuju dengannya. Dia membagikan pendapat jujurnya bahkan ketika itu bertentangan dengan pendapat pasangannya. Dan disinilah konflik batin dalam diri pria itu meledak. Pikirannya menyuruhnya untuk tinggal di kastil yang aman dan dapat diprediksi. Itu logis, masuk akal. Tetapi nalurinya, bagian hewani purba dalam dirinya, secara tak tertahankan tertarik pada lautan lepas. Karena kastil, senyaman apapun itu, pada akhirnya menjadi sangkar emas. Prediktabilitas berubah menjadi monoton, kedamaian menjadi kebosanan. Sementara itu, energi sang ratu bergema di benaknya. Bukan obsesi yang konstan, tetapi gema yang tersisa. Kenangan percakapan di mana dia secara intelektual menantangnya. Kilasan tentang bagaimana matanya berbinar ketika dia berbicara tentang hasratnya, proyeknya, hidupnya, sebuah kehidupan yang ada dengan atau tanpa dia. Tiba-tiba, kenyamanan kastil tidak lagi terasa begitu menarik, karena percikan kehidupan yang sebenarnya, petualangan yang sesungguhnya, tampaknya ada di tempat lain. Dia terperangkap di antara dua kekuatan, kenyamanan dan vitalitas, keamanan dan misteri. Dan di medan pertempuran sunyi, inilah kekuatan tarik-menarik yang sesungguhnya diputuskan. Jadi, bagaimana energi ratu ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku spesifik apa yang mengekspresikan energi ini dan membuatnya begitu menarik dan tak tertahankan? Jawabannya lebih halus dan lebih kuat dari yang kebanyakan orang pikirkan. Sekarang, sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar karena disinilah banyak wanita salah arah. Energi ratu bukanlah arogansi, bukan sikap dingin, bukan perilaku yang menyakiti orang lain.
Atau sikap palsu aku adalah seorang ratu. Itu adalah topeng ketidakamanan, tiruan dari kekuatan yang sebenarnya mengungkapkan kepahitan. Energi nyata yang kita bicarakan berasal dari tempat yang sama sekali berbeda. Ia berakar pada harga diri. Anggap saja sebagai ketenangan batin yang radikal. Kemampuan untuk tetap terpusat dan membumi, tidak peduli seberapa kacau atau menekan dunia luar. Ini adalah ketenangan yang tidak perlu berteriak, karena ketegasannya tidak tergoyahkan. Wanita ini tidak mengejar perhatian. Ia secara alami menariknya. Ia tidak mencari validasi. Kehadirannya saja sudah cukup, dan senjata terbesarnya yang membuatnya sangat menggoda adalah batasannya. Batasan tegas yang ditetapkan dengan keanggunan dan kelembutan yang melucuti senjata. Mari kita lihat contoh yang pasti Anda tahu. Bayangkan Anda telah merencanakan kencan dengannya. Anda telah menantikannya sepanjang hari. 1 jam sebelumnya Anda mendapat pesan, "Hei, maaf, ada urusan mendadak dengan teman-temanku. Malam ini tidak bisa. Kita atur ulang jadwal lain waktu ya." Dalam situasi ini, wanita yang bertindak dari posisi membutuhkan, wanita pelabuhan yang aman, merasakan sengatan kekecewaan. Naluri pertamanya adalah untuk menenangkan keadaan untuk menghindari konflik. Kemungkinan besar jawabannya, "Tidak masalah, aku mengerti. Selamat bersenang-senang, beritahu aku kapan kamu luang lagi." Kedengarannya ramah dan masuk akal, tetapi pesan yang mendasarinya yang ia terima adalah, "Waktuku tidak begitu penting. Rencanaku fleksibel. Aku tersedia dan akan menunggu kapanpun kamu memutuskan untuk memberiku perhatianmu." Secara tidak sadar, dia baru saja merendahkan dirinya sendiri. Dan bagaimana wanita dengan energi ratu merespons, dia juga merasakan kekecewaan. Dia manusia, tetapi dia tidak bereaksi dari emosi itu. Dia bertindak dari harga dirinya. Dia menarik napas, memberi dirinya waktu sejenak, dan membalas dengan sesuatu seperti, "Aku mengerti hal tak terduga bisa terjadi. Sayang sekali. Aku sudah sangat menantikannya. Nikmati malammu. Aku sibuk minggu depan, tapi jika kamu mau, kita bisa saling mengabari dalam beberapa hari untuk melihat apakah ada waktu yang cocok." Mari kita analisis pesan yang brilian ini. Tidak ada drama, tidak ada kemarahan, tidak ada pintu yang tertutup. Dia membagikan emosi jujurnya. "Aku sudah sangat menantikannya," yang membuatnya tulus. Tetapi bagian kedua adalah bom waktu bagi ego pria. "Aku sibuk minggu depan." Ini menyampaikan 3 pesan. Hidupku penuh dan menarik. Keputusanmu untuk membatalkan memiliki konsekuensi nyata. Kamu kehilangan akses ke waktuku. Sekarang giliranmu untuk mengusulkan rencana baru. Dan disinilah psikologi pria menjadi menarik dan kontradiktif. Pada saat itu, ia merasakan campuran frustrasi. Apa maksudnya dia tidak punya waktu untukku? Kepanikan. Mungkin aku telah melakukan kesalahan. Dan di atas segalanya, rasa hormat. Ia baru saja menemukan sebuah batasan yang ditetapkan dengan anggun namun tegas. Ia menyadari bahwa wanita itu bukanlah rencana cadangan. Dan tiba-tiba, pertemuan yang ia batalkan dengan begitu santai menjadi berharga. Sekarang pertemuan itu menjadi sesuatu yang langka, dan naluri berburunya yang mungkin tertidur bangkit kembali. Dinamika ini terjadi dalam ribuan contoh lain. Ketika dia tidak membalas pesan tengah malam. Lagi apa? Ketika dia tidak takut untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda, ketika dia memilih keluar malam bersama teman-temannya atau sesi olahraganya daripada rencana spontannya. Semua tindakan kecil ini, yang mungkin tampak egois, sebenarnya adalah ekspresi dari harga diri. Dan kemudian dia mulai mengerti bahwa dia berurusan dengan jenis hubungan yang sama sekali berbeda. Hubungan di mana aturan biasa tidak lagi berlaku. Dia menyadari perhatiannya, waktunya, persetujuannya bukanlah jaminan. Itu adalah hal-hal yang harus diperoleh. Dan tepat pada saat ketidakberdayaan dan pesona itu, pikirannya mengalami titik balik, sebuah kebenaran yang sangat sederhana yang mengubah segalanya. Dan di sana, di persimpangan antara frustrasi dan rasa hormat, pikiran pria mengalami hubungan pendek. Naskah yang ia tahu, yang selalu berhasil, tiba-tiba tidak berfungsi lagi. Kenyamanan yang pernah ditawarkan oleh pelabuhan yang aman sekarang terasa membosankan, hampir kekanak-kanakan. Wanita yang memberinya segalanya, tanpa meminta imbalan apapun, tidak lagi tampak seperti malaikat, melainkan seperti seseorang yang tidak cukup menghargai dirinya sendiri. Dan yang satunya lagi, yang menghadapinya dengan perlawanan anggun, yang menunjukkan kepadanya dengan setiap gerakan bahwa alam semestanya tidak berputar di sekelilingnya, mulai menempati ruang besar dalam pikirannya. Dan inilah saat di mana segalanya berubah.
Pria itu sampai pada sebuah pencerahan, sebuah kebenaran yang begitu sederhana dan jelas, namun telah lama terkubur di bawah lapisan ego dan ekspektasi sosial. Dan kebenaran itu adalah, ada perbedaan antara menyukai seorang wanita dan mengaguminya. Ia mungkin menyukai wanita yang tertawa pada semua leluconnya, tetapi ia mengagumi wanita yang menantangnya dengan senyuman. Ia mungkin menyukai wanita yang membatalkan rencananya untuk bertemu dengannya, tetapi ia mengagumi wanita yang membuatnya mengatur ulang jadwalnya sendiri untuk menghabiskan waktu bersamanya. Ia mungkin menyukai wanita yang selalu setuju dengannya, tetapi ia mengagumi wanita yang mempertahankan pendapatnya dengan penuh semangat sehingga ia merasa terdorong untuk menjadi lebih bijaksana. Kesadaran brutal yang menghantamnya seperti gelombang adalah ini. Rasa suka yang dangkal dan ketertarikan sesaat lahir dari rasa suka, tetapi hasrat yang dalam, keterikatan emosional, cinta yang nyata dan langgeng hanya lahir dari kekaguman. Rasa hormat bukanlah bahan tambahan dari hasrat, itu adalah bahan utamanya. Rasa hormat adalah oksigen dari ketertarikan jangka panjang. Tanpanya, setiap api gairah pada akhirnya akan padam. Ia menyadari bahwa wanita yang membuat segalanya mudah baginya menawarkan cinta yang murahan, cinta yang lahir dari kenyamanan. Tetapi jauh di lubuk hati, seorang pria tidak menginginkan sesuatu yang murah. Ia menginginkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, sesuatu yang membutuhkan usaha. Bukan karena ia seorang masokis, tetapi karena memenangkan sesuatu yang berharga menegaskan nilainya sendiri, dan kemudian kesadaran itu menghantamnya. Seorang pria bisa bermain dengan seorang putri, mengunjungi istananya, menikmati kesetiaannya, dan merasa berkuasa. Ia bisa menjadi pusat dari dunianya yang kecil dan dapat diprediksi, tetapi ia hanya berlutut di hadapan seorang ratu. Dan apa perbedaan yang menentukan? Sang putri menunggu di menara untuk diselamatkan oleh pangeran, untuk diberi tujuan, untuk divalidasi. Alam semestanya adalah sang pangeran, tetapi sang ratu tidak menunggu siapapun. Ia terlalu sibuk membangun kerajaannya, melawan pertempurannya sendiri, mengatasi ketakutannya, dan mewujudkan visinya. Ia tidak mencari seorang penyelamat. Ia mencari pasangan yang setara, seorang raja untuk memerintah di sisinya. Ketika seorang pria benar-benar memahami ini, kompas emosionalnya berubah selamanya. Ia berhenti mencari seorang gadis yang membutuhkannya dan mulai mencari seorang wanita yang tidak membutuhkannya, tetapi tetap memilihnya berulang kali. Dan inilah pertanyaan yang menggantung di udara. Bagaimana seseorang menjadi ratu itu? Bagaimana seseorang meninggalkan peran sang putri? Bagaimana seseorang membangun kerajaan batin yang begitu bersinar dan magnetis sehingga mengubah segalanya? Ini bukanlah sebuah tombol. Ini adalah sebuah proses, sebuah keputusan yang Anda buat setiap hari. Dan proses itu berakar pada pembangunan aktif kerajaan Anda sendiri. Fase ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan sepenuhnya berhubungan dengan Anda. Dan itu bersandar pada 4 pilar. Pilar pertama, definisikan misi Anda. Seorang ratu memiliki tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, jika cinta tiba-tiba menghilang, kemana energi Anda akan pergi? Ke karier Anda, belajar bahasa, menulis buku, kebugaran, tidak peduli apa itu. Yang penting adalah mengapa misi ini menjadi pusat gravitasi Anda. Seorang pria yang melihat seorang wanita dengan sebuah misi, langsung menyadari bahwa ia tidak akan pernah menjadi pusat dunianya. Dan pemikiran itulah yang menginspirasinya. Pilar kedua, bangun benteng Anda. Ini adalah kemandirian emosional, sosial, dan finansial Anda. Ini adalah teman-teman yang ada sebelum dan akan ada setelahnya. Ini adalah penghasilan Anda sendiri. Kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah Anda bergantung pada seorang pria berarti menyerahkan kunci kerajaan Anda kepadanya. Pilar ketiga, kuasai seni kesendirian yang menyenangkan. Ada perbedaan besar antara sendirian dan merasa kesepian. Sang putri takut akan kesunyian, karena saat itulah ia mendengar kekosongan. Sang ratu menyukainya karena saat itulah ia bertemu dengan dirinya sendiri. Nikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Pergi ke bioskop sendirian, bepergian sendirian, membaca sendirian. Tunjukkan pada dunia bahwa kebahagiaan Anda berasal dari dalam. Pilar keempat, ukir hukum Anda di atas batu. Ini adalah prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar. Tuliskan 3 hingga 5 aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun jika mereka ingin menjadi bagian dari hidup Anda. Misalnya, saya tidak mentolerir sikap tidak hormat. Ini bukan keinginan. Ini adalah hukum.
dan patuhi itu tanpa pengecualian. Waktu saya untuk hasrat saya adalah suci. Saya tidak menerima komunikasi yang tidak jelas atau tidak konsisten. Hukum-hukum ini adalah konstitusi Anda, dan inilah bagian yang krusial. Anda tidak perlu mengumumkannya, Anda perlu menjalaninya. Ketika seseorang melanggar salah satu hukum Anda tidak menciptakan drama. Anda cukup dengan ketenangan radikal bertindak atasnya, dan tindakan itu seringkali adalah penarikan waktu dan perhatian Anda. Dan ya, rasa takut akan muncul. Tentu saja, itu akan terjadi. Bagaimana jika saya menetapkan batasan dan dia pergi? Tapi itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, mengapa saya menginginkan seorang pria dalam hidup saya yang tidak mampu menghormati nilai-nilai paling dasar saya? Energi ratu Anda, batasan Anda, bukanlah penolakan. Itu adalah filter paling efektif yang ada. Mereka menolak anak laki-laki yang mencari seorang ibu, pria tidak aman yang mencari validasi, dan pria malas yang menginginkan seorang pelayan. Dan mereka hanya menarik satu tipe pria. Pria yang tidak terintimidasi oleh kekuatan Anda, tetapi terinspirasi olehnya. Pria yang tidak mencari seorang putri untuk diselamatkan, tetapi seorang ratu untuk membangun bersama. Sangat menarik bagaimana semua ini bekerja. Kita mulai mencari kunci pikiran pria, dan akhirnya menemukan bahwa kunci itu tidak pernah dimaksudkan untuk pintunya. Kunci itu dimaksudkan untuk pintu kita. Tujuannya tidak pernah menjadi objek hasratnya. Tujuannya adalah dan akan selalu menjadi subjek dari kehidupan kita sendiri. Perilaku yang dianggap pria sangat menggoda bukanlah teknik rayuan, itu adalah efek samping. Itu adalah aroma yang tersisa dari seorang wanita yang sangat mencintai hidupnya sendiri, yang berdamai dengan kesendiriannya, dan yang telah mengubah keberadaannya menjadi sebuah karya seni. Karena wanita yang paling menarik dan berkuasa di dunia bukanlah yang paling cantik, bukan yang paling muda, bukan juga yang paling sukses. Dia adalah wanita yang tidak membutuhkan siapapun, tetapi secara sadar memilih untuk berbagi dunianya yang luar biasa dengan orang yang membuktikan bahwa dia pantas mendapatkannya. Mari kita analisis kalimat itu, karena kalimat itu mengandung esensi dari segalanya. Tidak membutuhkan siapapun bukan berarti terisolasi atau tidak mampu mencintai. Itu berarti kebahagiaan Anda, kepercayaan diri Anda, dan kedamaian batin Anda tidak untuk dijual dan tidak bergantung pada validasi dari luar. Itu berarti Anda tahu bahwa tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda, karena Anda adalah pahlawan bagi diri Anda sendiri. Itu berarti bahwa jika Anda harus menghabiskan sisa hidup Anda sendirian, bahkan jika itu tidak pernah menjadi rencana Anda akan tetap baik-baik saja, damai, dan bahagia. Dan ketika Anda mencapai titik itu, paruh kedua kalimat itu menjadi ajaib. Tetapi saya memilihnya secara sadar. Ketika Anda tidak membutuhkan seorang pria, memilih untuk bersamanya menjadi hadiah paling murni dan paling kuat yang dapat Anda berikan. Itu bukan pilihan yang dibuat karena takut kesepian, bukan hasil dari tekanan sosial, bukan upaya untuk mengisi kekosongan. Itu adalah pilihan yang dibuat dari kepenuhan. Hidupku sudah lengkap, tetapi kehadiranmu membuatnya lebih cerah. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertahan hidup, tetapi aku memilihmu untuk benar-benar hidup. Adakah yang lebih menggoda dari itu? Apa yang sebenarnya Anda katakan padanya adalah, Anda adalah sebuah kemewahan, bukan sebuah kebutuhan. Sekarang lihatlah jauh ke dalam diri Anda. Berapa kali Anda membuat impian Anda lebih kecil agar sesuai dengan kotak ekspektasi orang lain? Berapa kali Anda meredupkan suara Anda, pendapat Anda, gairah Anda, hanya agar Anda tidak dianggap terlalu berlebihan, terlalu intens, terlalu pintar, terlalu ambisius. Kebenaran paradoksal terakhir tentang ketertarikan adalah ini. Saat Anda berhenti mencoba menjadi menarik, dan sebaliknya fokus untuk menjadi otentik dan menciptakan kehidupan yang menggairahkan Anda menjadi magnetis. Karena energi tidak bisa berbohong. Orang tidak tertarik pada kesempurnaan. Mereka tertarik pada gairah, keaslian, dan kehidupan. Mereka tertarik pada mereka yang benar-benar hidup. Dan tidak ada yang lebih hidup daripada seorang wanita yang merupakan penguasa mutlak kerajaannya sendiri. Jadi kita sampai di akhir peta ini, tetapi akhir dari peta hanyalah awal dari perjalanan Anda. Dan satu pertanyaan terakhir tersisa, yang paling penting dari semuanya. Akankah Anda terus menjadi karakter sampingan dalam film kehidupan orang lain? Atau akankah Anda menemukan keberanian untuk menulis, menyutradarai, dan membintangi film Anda sendiri? Karena sudah terlalu lama, kita telah diberi gagasan cinta yang beracun, bahwa cinta berarti pengorbanan, pengekangan, penyangkalan diri.
Kita telah diajari untuk menjadi lebih sedikit, lebih tidak berisik, lebih tidak menuntut, lebih tidak rumit, untuk mengecilkan diri kita agar diterima, untuk menurunkan standar kita agar tidak menakuti siapapun, untuk menyesuaikan diri agar dipilih. Tetapi sekarang Anda tahu bahwa itu adalah kebohongan terbesar dari semuanya. Mengecilkan diri hanya menarik mereka yang hidup di ruang bawah tanah. Menjaga impian Anda tetap kecil hanya memberi ruang bagi mereka yang tidak memiliki visi. Meredupkan suara Anda hanya menciptakan ruang bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk dikatakan. Tindakan cinta yang sejati, yang terkuat dan paling revolusioner, bukanlah untuk orang lain. Itu untuk diri Anda sendiri. Itu terletak pada keputusan bahwa Anda tidak akan pernah lagi mengkhianati wanita yang sebenarnya Anda, hanya untuk menjadi versi yang ingin dilihat orang lain dalam diri Anda. Ini adalah janji pada diri sendiri untuk membangun kehidupan yang begitu penuh, begitu mendebarkan, begitu sepenuhnya milik Anda, sehingga kesendirian terasa seperti kemewahan dan kebersamaan, seperti pilihan yang indah. Karena pada akhirnya, tujuannya bukanlah untuk menemukan pria yang sempurna, tetapi untuk menjadi seorang wanita yang begitu lengkap, begitu kuat, dan begitu bebas, sehingga setiap pria yang memasuki hidupnya harus luar biasa untuk layak tinggal. Jadi jangan merendahkan diri Anda agar sesuai dengan hidupnya. Tinggikan hidup Anda, begitu tinggi, begitu bersinar, begitu berani sehingga ia bermimpi menjadi bagian darinya setiap malam. Di sini kita tidak berurusan dengan trik murahan. Di sini kita membangun jiwa-jiwa kerajaan. Jika Anda merasakan pesan ini beresonansi di dalam diri Anda, jika Anda percaya pada kekuatan yang datang dari harga diri, maka Anda telah menemukan tempat Anda. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari komunitas wanita yang tidak menunggu, mereka membangun.